kali ini saya akan membahas tentang ragam alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyi, cara memainkan, dan teknik memainkannya. Baik, untuk yang pertama saya akan bahas dulu tentang ragam alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyi. Yang pertama ada idiofon. Idiofon itu alat musik yang sumber bunyinya berasal dari badan alat musik itu sendiri. Contohnya apa? Bentuk yang tradisional itu ada angklung, ada marakas, dan lain-lain. Yang kedua, sumber bunyinya berasal dari membran. Membran itu berarti selaput, ya, bisa selaput alami berbentuk kulit ataupun selaput sintetis. Itu contohnya ada apa aja? Kalau di tradisional itu sejenis kendang, djembe juga termasuk. Untuk yang ketiga itu ada kordofon. Kordofon itu sumber bunyinya berasal dari dawai atau senar. Contohnya untuk tradisionalnya itu ada kecapi, ada rebab, ya. Untuk yang keempat itu ada aeropon. Aeropon sendiri itu sumber bunyinya berasal dari udara atau tiupan, ya. Contohnya untuk yang tradisional itu ada suling, ada trompet, dan lain-lain. Kemudian yang kelima ada elektropon. Berdasarkan katanya saja kita pasti sudah tahu, ya, elektropon berarti segala sesuatu, segala alat musik tradisional yang bisa dihubungkan dengan kelistrikan atau elektrik. Salah satu contohnya adalah kecapi elektrik. Baik, untuk yang kedua, ragam alat musik tradisional berdasarkan cara memainkannya. Ada 5. Yang pertama dengan cara ditiup, contohnya adalah suling, trompet. Yang kedua dengan cara digesek, tehian dari Betawi, itu sejenis alat musik gesek. Untuk yang ketiga dengan cara dipetik, itu ada kecapi dari Jawa Barat, ada sasando dari NTT. Yang keempat itu ada dengan cara dipukul. Nah, yang dengan cara dipukul ini terbagi lagi menjadi 2. Yang pertama, yang dipukul tidak bernada. Contohnya apa aja yang tidak bernada itu? Contohnya ada gong, itu tidak bernada. Terus ada kendang juga, ya. Untuk yang terakhir itu alat musik yang dimainkan dengan cara ditekan. Nah, untuk yang ketiga kita akan bahas tentang teknik memainkan alat musik tradisional. Nah, untuk pembahasan ini saya menyesuaikan dengan alat musik yang ada. Di antaranya saya akan memainkan djembe, ada angklung, dan salah satu alat musik gamelan. Baik, untuk yang pertama saya akan mulai dengan alat musik djembe. Nah, secara teknik memukulnya itu ada 3. Yang pertama ada bass, otomatis dia dipukul dari atas dan mengeluarkan suara ngebass. Yang kedua itu ada suara tune, ini di pinggir dipukul oleh setengah telapak tangan bagian depan. Yang ketiga itu ada slap, itu pinggir banget. Nah, untuk mengaplikasikannya kita akan coba buat sedikit pola: bass, tune, 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 bass, slap. Bass, tune, 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 bass, slap. Contohnya kayak gini. Bass, tune, 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 bass, slap. Bass, tune, 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 bass, slap. Bass, tune, 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 bass, slap. Untuk alat musik yang kedua, saya akan coba memainkan teknik angklung, alat musik angklung khas Jawa Barat. Itu mulai dari cara megangnya dulu. Itu biasanya dijepit oleh 2 jari tangan kiri, bisa dari bawah, bisa dari atas, gimana kenyamanan. Terus tekniknya ada 3. Yang pertama namanya kurulung, kalau dalam istilah Sundanya. Ada kurulung panjang, ada kurulung pendek, itu tergantung kebutuhan lagu. Kalau panjang berarti, kalau pendek, kalau panjang, pendek. Terus yang kedua ada istilah namanya centop. Kalau dalam ilmu musik baratnya berarti bisa dinamakan staccato, ya. Kalau staccato ini dipegang tangkai sebelah kanan dan dipukulkan oleh jari tangan kanan. Contohnya gini. Ya, itu dimainkan ketika ada nada-nada yang staccato. Dan yang terakhir ada teknik tank cap. Nah, tank cap ini itu digunakan untuk menangkap salah satu nada
Nah, itu juga tergantung nada apa yang kita butuhkan. Kalau yang kita butuhkan adalah nada tingginya, berarti yang ditangkap adalah tabung yang paling besar. Contohnya, ya, ini yang menangkap ke tangkai sebelah kanan. Yang ditahan adalah tabung besarnya. Kalau kita membutuhkan nada tinggi yang dibutuhkan. Kalau kita membutuhkan nada rendahnya, berarti tabung yang kecil yang ditangkap. Ya. Baik, untuk alat musik yang ketiga yang akan coba saya mainkan secara teknik adalah salah satu dari anggota alat musik rumpun gamelan, yaitu namanya saron. Nah, dalam teknik ini biasanya yang paling sulit untuk dipelajari oleh siswa-siswa di sekolahan itu biasanya teknik tangkapnya. Apa itu tangkap? Yaitu menahan atau untuk memperpendek nada. Contohnya, nah, bagaimana caranya agar untuk memperlancar dan sekaligus teknik untuk melatih dan melancarkan teknik tangkap? Caranya adalah satu-satu kita mainkan dulu. Misalkan ada 5 nada, da, mi, na, ti, la, bolak-balik, tapi tanpa tangkap dulu. Contohnya, kemudian kita mulai coba untuk tangkap satu persatu dengan tempo lambat. Pukul, tahan, pukul, tahan, pukul, tahan, pukul, tahan, bolak-balik. Kemudian jika sudah agak lancar, kita percepat temponya. Nah, ketika sudah lancar dengan nada yang berurut, kita coba dengan nada yang loncat-loncat atau zigzag. Contohnya, kemudian kita mencoba untuk mencari lagu yang sudah ada dan mencoba untuk memainkannya dengan cara ditangkap tadi. Contohnya, sudah bisa untuk melancarkannya, kita cari-cari lagu yang udah ada dengan mencari lagu yang bertempo agak cepat. Ya, demikian untuk pembahasan alat musik saron dengan teknik tangkapnya. Demikian video pembahasan tentang ragam alat musik tradisional berdasarkan sumber bunyi, berdasarkan cara memainkan dan teknik memainkannya. Nantikan video saya berikutnya. Terima kasih.